Bapak dan Ibu, bahwa kegiatan konsep pembelajaran mendalam ini kenapa menjadi fokus perhatian pemerintah terkait dengan ini, karena ada beberapa hal yang melatar belakangnya. Antara lain, satu, konsep pembelajaran mendalam ini perlu diupayakan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan pembelajaran di sekolah itu, karena ada eh, apa ya, perhitungan dan analisis yang cukup kuat bahwa kemungkinan ke depan pun perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu mungkin perlu ada kita menjadi titik perhatian konsep belajar mengajar. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak bermaksud menggurui Bapak dan Ibu, tetapi lebih banyak saya ingin mengajak berpikir bahwa oh iya atau gimana ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian hal lain Bapak dan Ibu yang juga mungkin perlu menjadi pertimbangan bahwa ini masalah literasi pendidikan, literasi numerasi, literasi eh, sains mungkin, literasi baca tulis dan lain sebagainya, itu kita itu termasuk negara yang tingkat pertumbuhannya sangat rendah sekali. Padahal eh, udah berulang kali konsep-konsep ini dikembangkan. Dan bahkan banyak hal yang tadi juga dibahas oleh eh, Ibu Novida pada sesi-sesi tadi, bahwa ada di pihak-pihak tertentu atau di beberapa daerah sampai anak setingkat SMA pun masih banyak yang tidak mampu baca tulis. Itu jelas sekali menjadi pertimbangan mengapa perlu diperkuat lagi dengan konsep-konsep pembelajaran seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada tahun 2022 itu dilakukan eh, pengukuran yang dilakukan oleh PISA. Ini saya sangat sangat miris sekali. Ternyata 99% peserta yang mengikuti tes ini hanya memiliki kemampuan berpikirnya itu berpikir high order thinking skill-nya itu kecil, hanya 1%. Bahkan 99% itu pada low. Saya sangat sangat apa ya, sangat miris sekali. Eh, Mungkin Bapak Ibu juga bisa berpikir lain, ternyata perlu kita pikirkan. Ternyata 99% itu untuk rata-rata pada konsep membaca saja sekitar posisinya 74,5%. Itu di low. Matematikanya 81,7%. Itu di low. Dan yang mampu dianalisa pada level-level 6 sampai 4 sampai 6 itu, atau di high order thinking skill itu, matematika hanya 14,1%. Terus kalau begini, apa penyebabnya? Tadi ada yang juga mungkin berpikir, oh mungkin karena sistem kegiatan kita selama ini, bahkan terakhir-terakhir ini, indikasinya dari sisi pembelajaran, mekanisme pembelajaran atau mekanisme kegiatan pembelajaran di sekolah itu, anak-anak yang dalam kategori tertentu ya tetap harus naik. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada aspek lain. Sehingga pada kemampuan seperti apapun ya tetap harus naik. Dampaknya tidak termotivasi kepada peserta didik. Ya, saya tidak belajar juga, tetap bisa naik kualitasnya misalnya. Tetap dalam pengertian, mohon maaf, bisa naik kelas ini gitu. Sehingga dia tidak termotivasi. Mungkin seperti itu. Ini dekadensi seperti ini juga yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan eh, perubahan pendekatan pembelajaran. Mohon maaf, mungkin juga mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian,
mungkin kita perlu juga berpikir bahwa penganalisaan atau pengkajian terhadap yang disebutkan kurikulum mendalam itu benar. Nah, ini juga perlu pertimbangan. Mungkin kita perlu dikaji lebih jauh. Terkait itu, Bapak dan Ibu, izin saya lanjutkan bahwa hal lain juga yang mempengaruhi ada indikasi terkait dengan konsep pembelajaran ini, ternyata beberapa hal lain yang terkait dengan uh, keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik yang rendah, kemudian tadi tantangan ke depan yang sulit dianalisa atau diprediksi seperti apa, maka perlu dilakukan pendekatan pembelajaran yang lebih lagi. Alternatif yang dilakukan adalah tentang pembelajaran mendalam. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ini dari sisi kebahasaan atau dari sisi konsep definisi saja. Pembelajaran mendalam itu apa sih sebenarnya? Mungkin ini perlu kita perlu kaji lebih jauh saja dari sisi kebahasaan. Pak Fadel juga sudah cukup memahami ya Pak Fadel ya konsep pembelajaran mendalam. Izin Pak Fadel bisa mendengarkan suara saya? Ya, Pak. Putus-putus. Pak Fadel dari SM. Oh ya, bisa masih putus-putus ya? Iya, Pak. Baik, baik sebentar. Di tempat saya jelas, Pak Odo. Oke, jelas ya Pak. Baik, terima kasih Pak Momon. Jelas, Pak Pak. Fadel tentang pembelajaran mendalam itu intinya ada 4 hal. Pertama, pendekatan pembelajaran ini dikatakan mendalam ini karena merupakan pendekatan pembelajaran yang maunya secara konsep adalah memuliakan serta didik dan memuliakan juga. Hal lain dari sisi pendekatan pembelajaran mendalam ini adalah bagaimana konsep proses belajar mengajar itu mungkin lebih meningkatkan kesadaran bagi peserta didik konsep belajar. Jadi harus seperti apa belajarnya kalau begitu. Maka mungkin guru kemudian proses belajar ini bermakna, harus bermakna. Kenapa demikian? Karena pendekatan pembelajaran yang diharapkan ini konsepnya kemudian peserta didik untuk apa memiliki makna, terlebih ini menggembirakan juga perlu menjadi pertimbangan karena secara konsep proses belajar mengajar itu kalau tidak menggembirakan peserta didik dalam keadaan tertekan ini berisiko tinggi terhadap proses belajar terhadap hasil dari proses belajar itu sendiri. Tentunya proses belajar mendalam ini, pembelajaran mendalam ini juga perlu dipertimbangkan aspek akademik keilmuannya, olah pikirnya, dengan tidak mengabaikan olah hati, dengan tidak mengabaikan olah rasa serta olahraga. Secara konsep pembelajaran mendalam ini adalah kaitannya adalah tentang hal tersebut. Nah, istilah-istilah pun mungkin banyak berbeda berubah, tapi pada prinsipnya sama. Seperti tadi saya mengatakan proses belajar mengajar, sekarang kan istilahnya jadi pengalaman belajar. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita, pertimbangan kita bahwa bukan sesuatu yang berubah secara konsep, tetapi mungkin ada beberapa hal juga yang secara harfiahnya adalah istilahnya saja yang berubah. Itu antara lain. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal lain juga yang mungkin menjadi pertimbangan kita bahwa kenapa proses pembelajaran mendalam ini dibuatkan adalah tadi ada konsep memuliakan, kemudian prosesnya dilakukan berkesadaran,
prosesnya bermakna, Nanti salah. menggembirakan, ada di dalam Bagaimana? izin Bapak Ibu, mohon berkenan di mute karena ini Tadi keduanya. sedikit bermasalah. Ya. Bu Juleha sudah di mute. Bu Anggun sudah. Ini siapa ya? Mohon maaf, Bapak Ibu, saya pending dulu sedikit ya. Saya lagi mencari Bu Juliana, Mbak. siapa yang di mute. Ibu Juliana, SMP Mahatma. Kalau konsepnya oh, Bu Juliana ya. Nah, mohon izin Bu Juliana, mohon kalau Pak Victor udah konsisten ini senyum terus. Jadi saya justru tambah semangat. Baik, saya lanjutkan. Nah, Ya, kenapa Pak? terkait konsep ini Bapak dan Ibu, kita lanjut. Bu, mohon izin berkenan di mute ya Bu. Baik, saya lanjut. Terkait dengan ini, selanjutnya Bapak dan Ibu juga yang menjadi perlu pertimbangan kita adalah berkenaan dengan konsep pembelajaran mendalam itu sendiri, yang kaitannya adalah bahwa pembelajaran mendalam itu berkesadaran itu dalam hal apa konsepnya. Jadi targetnya, harapannya dari sisi proses pembelajaran mendalam itu adalah peserta didik itu merasa perlu sadar bahwa proses belajar mengajar itu harus dilakukan seperti ini. Oh, dia harus melakukan proses pembelajarannya seperti ini. Kemudian peserta didik juga harus mampu meregulasi diri, mengatur dirinya sendiri seperti apa, harus bagaimana dia lakukan. Sehingga proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu memiliki makna. Yang tentunya dari konsep ini yang harus dipertimbangkan juga oleh kita, karena kita sebagai fasilitator, sebagai mediator untuk proses belajar mengajar tadi, harus juga memperhatikan aspek proses pembelajaran itu secara menggembirakan. Anak masuk di kelas mungkin harus juga diarahkan konsepnya. Jadi kalau kata orang Jawa Barat, ngajarnya tidak ujung-ujung prung. Jadi tiba-tiba di kelas konsentrasi anak belum siap, tapi sudah mulai mengajar, buka halaman sekian dan sebagainya. Anak belum konsentrasi, belum siap. Tidak jauh beda dengan kondisi saat ini. Ketika saya menyampaikan komunikasi seperti ini, informasi seperti ini, belum tentu Bapak Ibu itu sudah siap. Mungkin pikirannya di mana. Saya akan coba, mungkin agak sulit juga sih, tapi akan saya coba. Izin Ibu Ayu dari SMP 21 mendengar suara saya? Iya Pak, izin. Saya mendengar Pak. Nah, ya, nah baik. Saya mau coba mengabsen. Bapak Ibu silakan mulai berhitung. Ketika saya panggil namanya, memulai berhitung, tapi hanya satu angka yang disebutkan. Contoh, saya minta Bu Ayu berhitung mulai 1. Terus berikutnya Pak Suraji 2. Kemudian berikutnya Pak Ahmad
Kalau saya panggil Pak Ahmad, 3. Ganti saja dengan kata Bung. Jadi ketika ketemu 3 atau kelipatan 3, tidak usah disebutkan, tapi diganti dengan Bung. Contoh tadi, misalnya Bu Ayu, mulai Bu Ayu. 1, 2, Dah, sudah cukup. Berarti udah cukup 5 sekarang. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak di mute, tapi di unmute semua. Biar semuanya bisa langsung menjawab. Ketika saya panggil, konsentrasinya Pak, maaf bisa Pak, suaranya putus-putus. menyimak perintah dari saya. Ya, baik. Ya, saya mohon maaf nih Bu, kalau Ibu mata putus-putus, saya tidak bisa nyambungkannya nih soalnya. Baik, mohon tidak ada yang bicara dulu. Saya mulai dari Bu Erli. Oke, ternyata sulit juga untuk mengkonsentrasikan bahwa saya minta untuk tidak ada yang komunikasi dulu. Oke. Baik. Off-kan aja semuanya, Pak. Nggak bisa pendekatan seperti itu dilakukan. Ini satu indikator bahwa konsep memusatkan perhatian tidak bisa dilakukan. Padahal konsep pembelajaran mendalam maunya adalah bermakna, kemudian memusatkan perhatian, menggembirakan. Ini belum apa-apa pendekatan yang bisa dilakukan, tidak bisa kita lakukan. Baik, saya lanjut. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kaitan dengan apa yang kita bicarakan adalah berkenaan dengan konsep pembelajaran mendalam. Konsep pembelajaran mendalam itu meningkatkan kemampuan olah pikir. Merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal dan budi pekerti secara kemampuan kognitif. Kemudian olah hati juga menjadi proses yang dipertimbangkan. Kemudian olah rasa, kemudian olahraga. Nah, aspek konsep inilah yang juga perhatian kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya ada hal-hal lain yang harus jadi pertimbangan. Ternyata konsep pembelajaran mendalam itu memiliki kerangka yang cukup jelas, bahwa ada target yang ingin dicapai, dimensi lulusan, kemudian ada prinsip pembelajaran, yaitu prinsip bagaimana proses belajar itu dilakukan. Ketika proses dijalankan, pengalaman belajarnya seperti apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kerangka belajarnya. Mungkin kita akan mulai satu-satu, kita coba pikirkan terkait dengan ini. Yaitu pertama mengenai konsep prinsip belajar. Mohon maaf, saya tidak membahas lebih jauh terkait dengan profil lulusan, karena ini sudah terkungkung oleh konsep yang menjadi bahan kebijakan yang tidak perlu didiskusikan lebih lanjut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang prinsip pembelajaran. Nah, proses pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, prinsip yang pertama, yaitu kemampuan menyamakan peserta didik untuk belajar, menyamakan kenyamanannya bisa setara lah. Kemudian fokus, konsentrasi, perhatiannya juga relatif setara untuk setiap peserta didik. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan bagaimana kemampuan guru mengelola proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Jadi
bagaimana saya mau mencoba mencontohkan tentang proses pembelajaran mendalam itu berkesadaran, kita sulit pada hari ini. Kalau pendekatannya seperti ini. Kenapa demikian? Bagaimana saya membuat nyaman Bapak dan Ibu cukup sulit karena pendekatannya seperti ini. Jadi mohon maaf Ibu Julaya, mungkin saya hanya bisa mengarahkan ke Ibu saja karena kebetulan Ibu di tampilan layar saya tuh nampak misalnya. Atau Pak Arif atau mungkin Pak Agus Panji atau mungkin Bu Reni, walaupun Bu Reni tidak nampak, mungkin sedang ke belakang, saya tidak tahu. Ini satu pendekatan pembelajaran yang dipilih oleh pengelola kegiatan P4, pendekatan Zoom. Ada aspek lain yang berdampak. Bagaimana saya meningkatkan kesadaran untuk proses pembelajaran? Sulit sekali. Padahal maunya penerapan prinsip pembelajaran mendalam, apa yang disampaikan oleh kita atau dibahas oleh kita pada sore ini adalah kita mencoba melatih diri, menunjukkan dan mengelola pembelajaran ke arah prinsip pembelajaran mendalam. Satu prinsip saja sudah cukup sulit. Bagaimana fokus, bagaimana berkonsentrasi, bagaimana keterbukaan terhadap aspek baru, perspektif baru, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bermakna. Konsep bermakna itu kontekstual dan pelayanan kehidupan sehari-hari. Saya maunya mencontohkan juga pembelajaran saat ini itu kontekstual, sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan sehari-hari proses Bapak Ibu mengajar. Tapi pada saat ini pendekatan yang dilakukan, pendekatan yang diberikan oleh P4 seperti ini dengan Zoom. Mungkin kalau tatap muka langsung, saya bisa bergerak jalan mendekati Bapak dan Ibu yang tidak ada, yang pada saat ini sedang tidak konsentrasi misalnya. Tapi kalau seperti ini kan susah, paling hanya menegur. Menegur juga udah berkali-kali menegur, kata Bapak dan Ibu aksesnya cukup sulit. Bu Ane mungkin saat ini sedang melototi dan menyimak pernyataan saya, Bu Ane ya. Tapi bagaimana dengan Ibu Adinda? Saya tidak tahu Ibu Adinda sedang posisi di mana saat ini. Walaupun layarnya nampak terang. Kalau saya akan meningkatkan konsep pembelajaran menjadi pembelajaran yang mendalam, dalam pengertian berkesadaran, bagaimana saya bisa mengevaluasi posisi Bu Inggit, posisi Bu Ika, karena dengan pendekatan Zoom, yang saya bisa hanya teriak-teriak aja dari jauh, tapi saya tidak tahu sebenarnya seperti apa Ibu Ika sekarang saat ini. Apakah melototi saya, atau kata orang Jawa Barat, banget yang harap hati mungkir, wajahnya menghadap ke saya tapi hatinya kemana, kan tidak tahu. Tapi paling tidak kalau tatap muka langsung mungkin saya bisa mengakses, mengarah, paling tidak mendekati Bu Ika supaya Bu Ika konsentrasinya berubah. Maunya proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam itu memiliki tingkat kesadaran peserta didiknya itu tinggi, sehingga fokus, konsentrasi, kenyamanannya bisa terpenuhi. Artinya dampaknya juga penerapan prinsip pembelajaran mendalam itu bermakna kontekstual dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Lebih-lebih kalau misalnya pada saat-saat tertentu proses pembelajaran itu tidak monoton, tidak searah, tapi bisa dua arah. Sehingga ada aspek lain, menggembirakan. Gelombang apa pada otak anak pada saat proses belajar mengajar itu tinggi, maka akan memudahkan anak untuk menyerap informasi akan kembali. Jadi proses literasi akan jalan dengan baik. Kalau suasana hati dan pikirannya
cukup mengembirakan. Saat ini saya tidak tahu Bapak Ibu mengembirakan atau tidak. Pikirannya apa hatinya atau suasana berpikirnya sedang mengembirakan atau tidak. Apakah Bu Widya dengan menggunakan headsetnya yang bagus itu cukup menyimak atau tidak? Saya kan tidak tahu. Apakah berkesadaran Bu Widya pada saat ini belajarnya? Saya tidak paham. Karena apa? Karena itu ada jarak yang dengan pembelajaran seperti ini. Maunya pembelajaran mendalam itu tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, berikutnya mungkin dalam itu harus bagaimana? Harus seperti apa? Nah, ini juga yang harus kita pertimbangkan. Aspek lain yang menjadi pertimbangan kita di dalam proses pembelajaran mendalam ini, kalau kita yang lalu-lalu istilahnya kegiatan belajar mengajar ya, tapi kalau sekarang istilahnya di dalam kurikulum pendekatan pembelajaran mendalam itu pengalaman belajar. Ada tiga tahapan setidaknya. Pertama, memahami. Pada tahap memahami, apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, proses belajar mengajar harus seperti apa? Memahami konsep esensial, memahami pengetahuan aplikatif, memahami tingkat pengetahuan karakter. Proses belajar atau pengalaman belajar yang harus dikuasai oleh peserta didik, yang harus dilakukan oleh peserta didik, setidaknya ada 3 tahap memahami. 1 tahapan minimal memahami. Lebih jauh lagi, mungkin perlu juga aspek lain yang harus dikuatkan, yaitu aspek mengaplikasikan konsep. Bagaimana mengaplikasikan pengalaman pengetahuan yang diperoleh di proses memahami, diaplikasikan. Lebih bagus kalau mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, di Jakarta saat ini terpaksa karena keadaan cuaca yang agak ekstrim, anak-anak itu belajar di rumah ya, dengan kegiatan Zoom seperti ini. Betul, Pak. Bapak Ibu bisa pikirkan dan pertimbangkan. Kalau ya Bapak bagaimana Pak? Oke, saya lanjut. Bapak Ibu bisa pertimbangkan kalau proses belajar mengajarnya Zoom, secara Zoom ya, apakah konsep-konsep tadi pengalaman belajarnya akan terpenuhi nggak? Atau setidaknya tingkat pemahamannya akan cukup tinggi atau tidak? Kalau begitu ini pilihan terakhir kalau memang tidak cukup terpenuhi pembelajaran seperti Zoom seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena tadi kalau konsep pembelajaran mendalam pemahamannya harus meningkat, harus kemampuan mengaplikasikan, kemampuan merefleksikannya seperti apa. Ini harus dipertimbangkan oleh kita semua. Jadi proses belajar tidak serta-merta dilakukan saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya hal lain dari sisi konsep pengalaman belajar ini, kemampuan memahami, mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara keseluruhan, ini perlu dijalankan dengan baik untuk konsep itu. Contoh sederhana, yang saya contohkan beberapa waktu yang lalu, atau tadi pembicaraan sebelum ini, bahwa Bapak Ibu bagaimana akan memahami konsep ini, apa yang saya sampaikan, kalau konsentrasi Bapak dan Ibu tidak terpusat pada kegiatan ini. Oleh karena itu,
Bapak dan Ibu, mungkin ada baiknya, halo Bapak dan Ibu, apakah bisa bisa menyimak suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, baik. Kemudian tampilan tampilan screenshot saya bisa muncul nggak, Pak? Hilang, Pak. Hilang, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak Nggak ada. ada, Pak. Cuma Hilang ya? background aja, Pak. Baik, Nggak ada, Pak. baik, baik. Pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran. Jadi dalam tanda proses ini 3 hal ya dari pembelajaran. Mohon maaf, Proses. ini Berikutnya adalah proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan pendekatan saling pengertian. Jadi di dalam Bu Yasti, mohon izin Bu Yasti, apakah tayangan saya tampak? Tampak, Pak. Tapi suaranya kadang putus-putus. Tampak. dengan prinsip pembelajaran berkesadaran di mana berarti berkesadaran dan berkesadaran Ya. ini merupakan proses pembelajaran yang Terkait diskusi kita untuk konsep memahami, tujuan pembelajaran memahami tujuan pembelajaran sehingga mereka motivasi aktif belajar dan mampu mengatur diri sendiri. halo, izin Bapak Ibu, Sebagai fasilitator harus membantu diri sendiri. Paham, memahami. Mungkin Pak Odo kalau tutup kamera kali bisa membantu kali Pak Odo ya dicoba. Khusus Pak Odo aja yang tutup kamera. Supaya apa? Sinyalnya lebih kuat. ya coba. Ini Proses pembelajaran kita menerapkan apa yang dipelajari dan membawa pengetahuan dan pendidikan baik secara kontekstual. Ya. Hal yang terkait di bidang terkait. baik. Pak Bu Ji, Selain bisa memahami, murid juga dapat ya, apa yang nanti akan dipelajari dan baik. dalam baru dalam kehidupan Ya. kita. Terima kasih Pak Omar. Dan berikutnya adalah prinsip pembelajaran menggembirakan. Menggembirakan itu juga merupakan proses pembelajaran yang positif. Pak Suraji, mohon izin di mute Pak Suraji. Iya, Pak. Sinyal tidak bagus Pak Omar. Iya, Pak. Gimana, Pak? Ini ya. Mohon izin Pak. Boleh di mute Pak. Gimana, Pak? Mohon ditutup suaranya Pak. Oh, iya, iya. Dimatikan. Siap. Iya, ini, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Berikutnya, terkait dengan konsep pembelajaran mendalam ini, ada hal yang menjadi perhatian kita adalah bahwa bagaimana konsep proses belajar mengajar atau pengalaman belajar itu satu hal adalah hal memahami. Itu yang menjadi target proses belajar mengajar itu dilakukan. Sehingga pada awal proses belajar mengajar itu peserta didik itu targetnya adalah mampu mengkonstruksi pengetahuan. Apa yang dia terima informasi ataupun
kegiatan aktivitas belajar mengajar yang dia terima. Karena secara konsep bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam diri anak itu, diri peserta didik itu, diri murid itu, mungkin saya mengulang-ulang beberapa istilah karena sekarang istilahnya kan bukan lagi peserta didik, bukan lagi anak, tapi murid. Padahal konsepnya sama. Nah, itu ibaratnya Bapak dan Ibu melakukan proses menyusun barang-barang di suatu tempat. Sehingga barang-barang tersebut bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Otomatis harus pikiran dan barang-barang tersebut ditata dulu terlebih dulu yang sudah ada di situ. Sehingga barang yang lain yang akan dimasukkan ke ruangan itu, ke tempat itu, bisa dengan baik. Demikian halnya setara dengan konsep di dalam pikiran anak. Di dalam pikiran anak, dalam pemahaman anak sudah memiliki bahan-bahan yang ada diterima sebelumnya. Oleh karena itu perlu ditata. Jadi tadi kalau saya pakai istilah orang Sunda, orang Jawa Barat ngomong ngajar itu Bapak jangan ujung-ujung prung. Jangan tiba-tiba langsung ngajar, tapi kondisikan anak supaya menyiapkan dirinya. Ketika ada informasi baru, ada keterampilan baru, dia bisa mampu menata dan menyimpan di dalam konsep pemahamannya. Oleh karena itu, peserta didik harus mampu memahami ini. Oleh karena itu, guru harus mampu mengelola proses pembelajarannya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya yang harus juga jadi pertimbangan kita adalah konsep memahami itu ada 3 hal. Setidaknya apa yang menjadi bahan pertimbangan. Pertama, pengetahuan esensi yang akan menjadi pondasi untuk memahami. Nah, kemudian pengetahuan aplikatif. Ketika Bapak dan Ibu memproses informasi, melakukan aktivitas pembelajaran, kemampuan menggunakan konsep dan teori atau informasi ini harus diperkuat. Sehingga pengetahuan aplikatif bagi peserta didik itu bisa meningkat, bisa bermakna. Kemudian bagaimana juga hal lain, pengetahuan nilai karakter harus menjadi pembiasaan. Karena bagaimanapun juga keterampilan ini akan menjadi bagian dari diri peserta didik, kemampuan ini akan menjadi bagian dari diri peserta didik kalau dibiasakan. Kalau tidak ada proses pembiasaan ini sulit. Nah, seperti saat ini, lagi-lagi saya berikan contoh saat ini. Karena Bapak dan Ibu tidak terbiasa aktivitas seperti ini, komunikasi yang sudah diupayakan sedemikian rupa dilakukan pun, Bapak Ibu masih abai. Padahal tadi pagi, pada saat pembukaan itu ada penjelasan bagaimana proses dilakukan. On kamera, itu Bu Yasni ya. Tadi harus on kamera kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita maunya ideal proses pembelajaran ini. Tapi karena proses pembelajarannya atau apa yang disebut dengan pengalaman belajarnya tidak terstruktur dengan baik, akan jadi sulit. Kenapa? Karena tadi konsep dalam memahami saja untuk pengetahuan esensi, untuk aplikasi, untuk pengetahuan yang bernilai karakter, tidak terbiasa. Terlebih pengetahuan nilai karakter ini semuanya akan mengarah kepada konsep apa yang dilakukan oleh yang penting mohon maaf guru, karena anak kecenderungannya meniru. Ini beberapa hal yang juga mungkin jadi perhatian kita. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mungkin juga harus pikirkan hal terkait dengan pengalaman belajar itu
bagaimana tadi pengetahuan esensi, aplikatif, dan nilai karakter itu menjadi karakteristik, menjadi kebiasaan, menjadi pola yang di dalam proses belajar mengajar dilakukan. Contoh sederhana Bapak dan Ibu, bagaimana anak itu mampu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya bisa terjalin apabila Bapak dan Ibu tidak memberi ruang kepada peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran atau pengalaman belajar yang memadai. Contoh pembelajaran yang paling sederhana misalnya MP, pembelajaran sains atau IPA ya. Kalau di SMP itu IPA, kalau di SD masih IPAS namanya, karena ada IPS di dalam komponennya. Keterampilan yang dipahami atau pengetahuan yang dipahami dari sisi konsep pengetahuan esensi adalah misalnya rantai makanan. Itu sudah dipahami oleh anak pada saat anak di SD. Sekarang akan diperkuat lagi dengan tambahan-tambahan lain terkait dengan konsep rantai makanan untuk anak SMP kelas 7 misalnya. Pengalaman belajar yang ketiga adalah bagaimana proses merefleksi. Jadi peserta didik dalam konsep pembelajaran mendalam ini harus mengalami proses pembelajaran mendalam, mampu merefleksi. Hal ini perlu jadi bahan pertimbangan juga dalam kegiatan proses belajar mengajar yang Bapak Ibu kelola. Artinya, peserta didik pada tahap mampu merefleksikan proses atau konsep yang diperolehnya melalui kehidupannya itu dalam hal apa? Mampu melibatkan dirinya dalam kemampuan apa yang dia miliki dalam proses belajar mengajar sehingga dia secara mandiri harus mampu melakukan itu tanpa harus selalu dalam konsep instruksi atau pengawasan. Tapi dia sadar apa yang harus dilakukan. Ketika dia belajar ini, oh saya harus begini. Berarti harus apa yang dilakukan. Itu semua harus dibiasakan. Kalau saya bersastra Arab itu ngomongnya gini, man saba ala sayin saba alaihi. Jadi kalau seseorang menempuh suatu keadaan dengan kondisi A misalnya, maka dia tidak akan berubah, akan tetap A selama dia itu tidak mau merubahnya sendiri. Nah, proses kesadaran untuk mengubah, merefleksi apa yang diperolehnya sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan selanjutnya yang berubah positif, maka harus dibiasakan oleh kita melalui proses belajar. Di teman-teman guru harus mampu mendorong peserta didik untuk mampu merefleksi dirinya, memahami apa yang dilakukan. Oh, kalau begini saya harus begitu. Contoh sederhana, ketika dalam kondisi sekarang di Jakarta dengan keadaan kondisi iklim yang suasana yang agak sedikit mengkhawatirkan, banjir dan seterusnya, harusnya anak mampu merefleksi, oh kalau begitu saya tidak harus belajar di rumah, di sekolah, harus belajarnya di rumah, tanpa dengan kondisi yang diwajibkan oleh guru pun dia mampu belajar. Harusnya harus sampai seperti itu, karena dia merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia harus belajar sendiri. Nah, keterampilan-keterampilan seperti itu harus dibiasakan dari pengalaman belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin saya agak terlalu terburu-buru mungkin ya karena komunikasi yang kurang bagus. Berikutnya kita melihat dari sisi aspek pembelajaran mendalam, dari sisi aspek taksonomi pembelajaran untuk ranah kognitif ini. Kan tadi ada merefleksi, mengaplikasi dan memahami. Satu hal merefleksi, peserta didik harus mampu mengaitkan satu konsep dengan konsep yang sebelumnya atau bagaimana mengkaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan ke depan. Contoh, tadi ada yang mengajar, mungkin ada yang mengajar IPA. Peserta didik mampu mengaitkan misalnya dari sisi fotosintesis. Apa makna pembelajaran ketika proses fotosintesis dikaitkan dengan ketersediaan pangan?
Mungkin Bapak dan Ibu cukup cukup mudah karena terbiasa dan sudah punya pengalaman. Saya ingin tahu juga, mohon maaf, lagi-lagi, Ibu Novi, apakah Ibu Novi mengajar IPA? Tidak. Ibu Novi Suaranya kurang jelas, yang Pak. Gimana, Pak? SMP 277. Suaranya terputus-putus, Pak. Gimana, Pak? Baik. Eh, Ibu mengajar mata pelajaran apa, Bu? Saya mengajar bimbingan dan konseling, Itu Pak. siapa? Baik. Mengajar apa, Bu? Dengar suara saya? Bimbingan dan konseling, Pak. Baik. Baik. Inilah proses belajar mengajar karena kualitas teknologi yang dimiliki oleh saya kurang bagus sehingga kurang bisa mendengar dengan baik suara-suara saya, dan juga saya izin Ibu Regina Widuri SMP Iya, Hang Pak. Tuah, mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Ibu mengajar apa, Bu? Bimbingan Ibu konseling, Pak. mengajar mata pelajaran apa, Bu? Bimbingan konseling, Oh, Pak. bimbingan konseling. Baik. 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 Terima kasih. Kalau Ibu Ika Melani SMP plus Furdo mengajar apa, Bu? Halo? Baik. Tidak terdengar juga suara saya mungkin. Baik. Dengar Pak, suara ibu Berikutnya, gurunya yang nggak terdengar. mohon izin. Oh, suara ibu guru yang tidak terdengar ya. Berarti kalau ke Pak Momon jelas ya suara saya, Pak Momon ya. Jelas Pak, jelas terdengar. Baik. Kalau begitu lanjut saja lah. Izin. Mohon maaf Pak Momon, ini komunikasinya jadi kurang bagus. Ya nggak apa dilanjut Pak. Kadang-kadang emang terputus-putus, kadang-kadang jelas gitu. Tapi lebih banyak jelasnya kalau di tempat saya. Oh, ya baik. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu mungkin juga harus jadi perhatian kita bahwa dari sisi proses belajar mengajar dengan atau yang disebut dengan pendekatan pembelajaran mendalam dari aspek keterampilan belajar mengajar, kemudian disebut juga istilah pengalaman belajar. Dalam konsep pembelajaran mendalam ada ranah afektif psikomotor juga yang menjadi pertimbangan. Sehingga proses belajar mengajar, keterampilan proses mengajar yang dilakukan oleh guru harus mempertimbangkan aspek pengalaman belajarnya untuk merefleksi, kemudian mengaplikasi, memahami dari aspek afektif dan psikomotor. Bagaimana ini? Oleh karena itu, teman-teman guru mohon izin, mungkin kalau yang belum biasa atau tidak biasa mempertimbangkan aspek-aspek ini, perlu juga merujuk itu. Kenapa? Sikap dan perilaku peserta didik ketika proses belajar mengajar itu harus bisa ditunjukkan melalui pendekatan ini atau harus bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Guru harus mampu memfasilitasi peserta didik. Misalnya dalam konsep diskusi, pendekatan itu. Jadi apa? Peserta didik akan memahami apa yang dia udah bisa pahami, apa yang dia udah kuasai untuk bisa mengkomunikasikan dengan yang lain melalui pendekatan tadi diskusi. Ini sekali-sekali perlu dilakukan juga. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah
dari kerangka pembelajaran mendalam ini, proses belajar mengajar itu tadi memahami, mengaplikasi, merefleksi. Targetnya apa? Ada praktek pedagogis yang harus juga menjadi perhatian. Nah, dari sisi pendekatan pembelajaran mendalam, komponen-komponen aspek pedagogis, keterampilan pedagogis, keterampilan kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, aspek ini juga harus jadi perhatian kita. Apakah kita sudah biasa memahami ini, melaksanakan ini? Nah, itu juga mungkin perlu jadi pertimbangan. Contoh sederhana, mohon maaf, mungkin dari sisi istilah keterampilan atau praktik pedagogis atau pedagogis itu sendiri juga bisa jadi kita masih agak campur aduk, karena tidak sedikit yang memahami keterampilan ini atau aspek ini dalam hal yang berbeda. Padahal ada hal yang harus dipertimbangkan. Apa? Pedagogis itu juga kan berbeda arti dan beda konsep. Kalau pedagogi itu bagaimana sebuah metode, keseluruhan atau metode-metode praktik dan prinsip mengajar. Ini juga mungkin harus menjadi pertimbangan kita. Kita kuatkan lagi konsep pedagogi ini. Belum lagi ada aspek pedagogik. Apakah kita sudah mencoba menguasai ini, mengkaji ini? Karena kadang-kadang antara konsep-konsep teori yang dipahami dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dijadikan kesadaran berbeda. Mohon dengan hormat, tidak bermaksud saya merendahkan Bapak dan Ibu, tetapi ada konsep ini juga yang harus jadi perhatian kita. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa itu jadi pertimbangan? Karena kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 aspek yang menjadi pertimbangan kita juga. Harus ke depannya dalam rangka meningkatkan pembelajaran yang mendalam itu, ini harus jadi perhatian. Keterampilan atau praktek pedagogisnya harus menjadi concern kita. Kemitraan pembelajarannya, apakah kita sudah menjalankan kemitraan pembelajaran? Dalam rangka apa? Menguatkan pembelajaran mendalam. Salah satu di antaranya Bapak dan Ibu sekarang sudah melakukan itu. Dengan mengikuti kegiatan ini ada dalam rangka menjalin kemitraan pembelajaran Bapak dan Ibu untuk bisa praktek pedagogisnya seperti apa. Kemudian lingkungan pembelajaran. Tadi sudah dibahas beberapa konsep lingkungan pembelajaran, penataan, pengelolaan, lingkungan belajar. Jadi untuk anak inklusi itu harus begini, harus begitu. Nah ini juga itu sudah upaya dalam rangka apa? Proses pembelajaran mendalam. Bahkan pemanfaatan digital, ini juga ada beberapa hal yang jadi pertimbangan kita. Karena tidak sedikit bahwa manfaat dari pemanfaatan digital ini cukup dominan, tetapi di satu sisi juga kita harus jadi perhatian bahwa pemanfaatan teknologi digital ini juga bisa jadi memicu pada aspek lain yang justru merendahkan konsep pembelajaran. Itu perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya ada hal lain yang menjadi pertimbangan kita bahwa kerangka pembelajaran yang pertama tadi tentang praktek pedagogis itu menjadi rujukan kita. Mungkin ke depan atau barangkali Bapak Ibu sudah biasa saat ini, pembelajaran mendalam itu dapat dilaksanakan sebagai upaya praktek dalam konsep pembelajaran. Jadi pembelajarannya tidak searah seperti yang sekarang dilakukan oleh saya. Ini harusnya mulai mengembangkan praktek-praktek pedagogis ini, memberikan kesempatan peserta didik untuk juga mau terlibat dan bisa terlibat. Beberapa pendekatan perlu bisa dipilih. Dalam rangka apa tadi? Dalam rangka penguatan pembelajaran yang mendalam. Jadi mengajar tidak serta-merta mengajar tadi buka slide paparan, ditayangkan,
atau mungkin diskusi-diskusi kecil, tapi bisa juga dengan pendekatan-pendekatan lain. Maka perlu dipertimbangkan aspek-aspek ini. Contoh sederhana tadi, misalnya dengan diskusi pembelajaran berbasis masalah. Mungkin juga bisa dilakukan pembelajaran berbasis proyek, sehingga diskusi peta konsep beberapa hal terkait di dalam sistem itu. Misalnya juga dengan pendekatan STEM, bisa Bapak Ibu lakukan. Berikutnya, hal lain yang menjadi pertimbangan kita bahwa ada hal yang menjadi rujukan. Kerangka pembelajaran yang kedua adalah kemitraan. Bapak dan Ibu juga dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi Bapak dan Ibu bisa melakukan pendekatan itu. Dan sekarang sudah dicoba dilakukan. Bahkan saya tadi sangat tertarik. Pakar yang sudah cukup hebat dari sekolah skop itu masih mau terlibat di dalam kegiatan ini. Atau tadi ada ibu yang dengan sendirinya bahwa saya mendaftar Pak, pendaftar Bu dalam kegiatan ini. Karena apa? Karena itu tadi membangun kemitraan. Ibu itu merasa dirinya belum mampu memahami dengan baik, maka dia ingin terlibat dan mampu melakukan kemitraan dengan P4. Ini contoh yang bagus. Ini upaya apa? Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kemitraan tadi bisa dilakukan, saya kurang tahu nih sekarang masih jalan nggak MGMP. Atau bisa jadi kemitraan kenapa tidak dilakukan dengan orang tua misalnya. Sekali-sekali Bapak dan Ibu kalau punya peserta didik yang orang tuanya di bidang kesehatan, kenapa tidak dihadirkan di sekolah sekali waktu orang tuanya diminta diajak diskusi untuk menyampaikan materi konsep-konsep terkait kesehatan. Mungkin kita bicara UKS, sekolah sehat, kita memiliki keterbatasan informasi. Sekali-sekali kenapa orang tua tidak jadikan guru? Minta bantuannya untuk memberikan informasi. Orang tua insya Allah mau. Anak juga akan senang kalau misalnya orang tuanya terlibat jadi guru. Mungkin pendekatan-pendekatan tertentu bisa dilakukan. Itu adalah satu upaya yang diharapkan dari sisi pendekatan pembelajaran mendalam itu, sekolah dalam rangka membuat kerangka pembelajaran yang lebih baik, membangun kemitraan. Kira-kira seperti itu. Lanjut Bapak dan Ibu, terkait dengan kemitraan juga kerangka pembelajaran, bagaimana mengelola lingkungan belajar. Bagaimana integrasi antara masyarakat sekolah dengan lingkungan belajar. Sehingga lingkungan belajarnya mendukung terhadap proses kerangka pembelajaran. Nah, antara lain bagaimana mengelola ruang fisik, ruang sekolah. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin lebih kita cenderung mengejar dengan konsep ruang kelas yang terkungkung oleh 4 dinding dan selalu mengarah ke depan. Depannya ada papan tulis layar. Padahal lingkungan sebagai sumber belajar itu bisa dilakukan. Halaman sekolah kenapa tidak dipakai belajar IPA? Kan bisa sebenarnya. Kemudian lingkungan sekolah, kantin, kenapa hanya dipakai untuk makan saja? Kenapa tidak dijadikan lingkungan belajar? Kalau Bapak dan Ibu bisa mengelolanya, pembelajaran itu bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu. Bahkan ruang virtual, kenapa tidak dipilih? Atau hibrid pendekatannya misalnya. Kadang-kadang daring dan juga bisa jadi secara langsung tatap muka. Ini mungkin bisa dilakukan pendekatan-pendekatan itu. Ini dalam rangka kerangka pembelajaran mendalam itu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Bapak dan Ibu, selanjutnya ya saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal pertimbangan lain dalam konsep kerangka pembelajaran mendalam itu adalah pemanfaatan komponen digital. Walaupun saya secara
pribadi perlu mempertimbangkan aspek ini. Kenapa? Ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Pertama, kaitan dengan teknologi digital. Memang bagus, saya juga sependapat dari aspek-aspek ini ada hal pemanfaatan digital sebagai media pembelajaran sebagai sarana kerangka pembelajaran mendalam. Bagaimana Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, mendesain pembelajaran, mungkin yang secara langsung adalah administratif rencana pembelajaran. Bapak dan Ibu dengan teknologi yang dimiliki saat ini, yang sudah tersebar di mungkin seluruh dunia sudah menjadi bahan rujukan. Teknologi tertentu hanya dengan mengungkapkan kata-kata atau Bapak Ibu ngomong dengan HP yang dibuka dalam jejaring dalam Google misalnya dan sebagainya, mengatakan sesuatu, perencanaan pembelajaran misalnya, perencanaan pembelajaran IPA kelas sekian kali, mohon dibuatkan seperti maunya begini-begini, klik, hanya diungkapkan saja, kemudian klik, keluar perencanaan pembelajaran, pemanfaatan digital. Tetapi harus jadi pertimbangan juga, tidak serta-merta, harus Bapak Ibu lebih kaji lagi, benar nggak apa yang dimaui seperti itu? Kalau perlu diedit lagi, direncanakan lagi, dipertimbangkan lagi. Karena kadang-kadang lupa kita, karena ingin administratif bagus, ya memang tampilan bagus ketika diomongkan seperti itu. Tapi bagaimana perencanaannya sejalan nggak dengan kebutuhan? Itu mungkin pemanfaatan digital dari sisi aspek perencanaan pembelajaran. Dari sisi pembelajarannya, dari proses pembelajarannya, ada pelaksanaan pembelajarannya. Apakah komponen digital atau pemanfaatan digital bisa dilakukan? Bisa dimanfaatkan, bisa. Bapak dan Ibu tadi melakukan tes awal. Hanya buka link, ngomong seperti apa, kemudian buka atau klik tertentu, muncul soal. Kemudian Bapak Ibu jawab langsung di situ. Itu memudahkan. Kenapa? Tidak perlu lagi kertas. Kalau tidak perlu kertas, maka ada sekian pohon yang selamat. Karena kan kertas itu bersumber dari tumbuhan ya, dari pohon ya, yang diolah sedemikian rupa. Kita udah ramah lingkungan ketika proses itu terjadi. Kemudian kami mengelola hasil tes Bapak dan Ibu juga cukup mudah. Karena link sudah terbentuk, sudah tersusun, kami tinggal buka, kami klik tertentu, ketik tertentu, maka hasilnya akan muncul dengan hasil, oh Bapak ini jawaban nomor ini benar, oh Bapak ini jawaban ini nomor ini salah, dan seterusnya. Akan dengan mudah. Tidak perlu capek lagi menguliti, memeriksa hasil tes. Itu dari sisi proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh kami di dalam kegiatan ini. Kemudian dalam kerangka pembelajaran mendalam itu juga ada aspek pemanfaatan kita untuk asesmen dengan tes formatif misalnya, atau tes kecerdasan artifisial juga bisa dilakukan melalui digital. Banyak hal yang diperlukan itu. Tapi hati-hati juga, saya hanya mengingatkan dalam konteks untuk diri saya bahwa kecanduan digital dampaknya lebih parah dari kecanduan narkoba. Aspek itu juga harus dipertimbangkan. Artinya bijak dalam menggunakan digital. Kalau sudah kecanduan dalam tanda petik digital, mohon maaf, bisa jadi kita lupa terhadap aspek-aspek lain karena kita lebih fokus ke aspek digital itu. Tidak sedikit orang yang bangun tidur itu yang diambil pertama kali adalah HP. Kemudian apa? Melihat WA atau melihat informasi lain. Karena apa? Udah kecanduan digital. Hati-hati juga ini. Ini ada aspek-aspek yang perlu dihindari. Oleh karena itu, bijak
bagaimana Bapak dan Ibu ketika memanfaatkan digital dalam rangka pembelajaran mendalam, itu disarankan juga iya, tetapi perlu bijak. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah mungkin dari sisi pembelajaran mendalam, kita juga perlu mempertimbangkan aspek ini, yaitu tentang posisi dan transformasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ini sudah hilang lagi ya Bapak Ibu. Screen-nya ada kelihatan Pak? Tayangannya ada. Kan Bapak, Yang kelihatan Pak. menghormati peran guru dalam ekosistem. Ada. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, baik, baik. Nah, di dalam konsep dan pembelajaran ekosistem pembelajaran mendalam itu ada juga yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita, yang menjadi pertimbangan dari hal posisi kita guru dalam posisi transformasi guru di dalam aspek kegiatan pembelajaran mendalam. Setidaknya ada 3. Bagaimana posisi guru itu sebagai aktivator. Artinya bahwa guru harus mengubah diri, tidak hanya sebatas penyampai informasi dalam tanda petik komunikasi searah di depan kelas, tapi guru juga harus jadi sebagai aktivator. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya kok karena sudah lama nggak nyanyi seperti ini, jadi mulai agak serak. Guru sebagai aktivator, bagaimana posisi guru harus menyiapkan diri dan merancang untuk proses pembelajaran mendalam ini menjadi sebagai aktivator terhadap kegiatan belajar mengajar. Bagaimana membangun semangat belajar siswa, bagaimana membangun komunikasi yang positif untuk bagaimana peserta didik terlibat aktif di dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru sebagai kolaborator, bagaimana mengelola kegiatan belajar mengajar, hubungan antara murid dengan guru, guru dengan murid, murid sesama murid, maka guru harus jadi sebagai kolaborator. Bahkan yang mungkin juga perlu jadi rujukan kita bahwa guru itu sebagai pengembang budaya belajar. Kadang-kadang tidak sedikit, tapi bukan di Jakarta. Saya yakin guru-guru Jakarta, apalagi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, hebat-hebat gurunya. Ada sekolah atau ada beberapa guru tidak pada posisi pengembangan budaya belajar. Kenapa? Guru mau mengajar, tidak menyiapkan diri sebagai belajar, sebagai pembelajar. Ada sebagian guru yang lupa posisinya sebagai guru. Ketika berangkat dari rumah, ya berangkat bukan untuk ngajar, tapi dia berpikirnya bahwa akan mencari nafkah. Sehingga konsep belajarnya yang dilakukan tidak mengajar, menyiapkan untuk jadi kolaborator, jadi aktivator, jadi pengembang budaya belajar, tapi dia mencari nafkah. Dia sadar sebagai guru ketika dia udah di depan kelas, ketika sudah berhadapan-hadapan dengan peserta didik. Diawali pembelajaran dengan kata-kata, baik anak-anak, kita belajar hari ini, sampai di mana pelajaran kita yang kemarin? Lupa dia guru sebagai guru. Dia tidak sebagai pengembang budaya belajar. Dia tidak sebagai kolaborator. Jadi ingatnya ketika di depan kelas saja. Nanyanya, sudah sampai di mana pelajaran kita yang kemarin, pertemuan yang lalu, kita mulai ya. Ini transformasi peran guru yang keliru. Kalau dalam konsep pembelajaran mendalam, baiknya guru harus berperan sebagai aktivator. Bagaimana menyiapkan proses belajar mengajar sehingga
mampu menggali potensi peserta didik untuk mau belajar. Guru harus sebagai kolaborator mampu mengelola proses pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran yang mendalam dan mampu mengembangkan dirinya sebagai pengembang budaya belajar. Beberapa hal itulah yang mungkin juga pada posisi guru sebagai pembelajaran di dalam pembelajaran mendalam. Bapak dan Ibu, mungkin ini konsep terakhir dari sisi uraian konsep mendalam, bahwa peran guru harus mampu mengelola ekosistem pembelajaran mendalam itu dan mau belajar bersama-sama dengan murid. Mau belajar bersama-sama dengan murid, mau menumbuhkan minat dan semangat belajar. Jadi kadang-kadang kita lupa pada saat mau menumbuhkan minat belajar itu, karena kita hanya sebagai berpikirnya sebagai guru untuk mencapaikan transformasi informasi saja. Padahal di situ harus mampu menumbuhkan minat belajar supaya mampu belajar anaknya. Dia sadar kebutuhan belajarnya sehingga dimotivasi oleh kita. Mungkin saya hanya mengambil contoh yang cukup sederhana. Ada teori kuda haus. Profesor Surahmat dari UPI itu pernah mengungkapkan bahwa ceritanya kira-kira begini. Ada seekor kuda. Supaya mau minum, kuda itu dibawa ke pinggir sungai. Ada seekor kuda. Supaya kuda itu mau minum, maka dibawa ke pinggir danau. Ada seekor kuda, supaya kuda itu mau minum, dibawa ke depan kuda itu satu ember air. Atau kalau perlu, kuda itu di dalam embernya disediakan dengan campuran-campuran minuman tertentu. Sekarang saya tanya sama Bu Nopi. Ibu Nopi Fitriani dari SMP 277. Izin Bu Nopi. Apakah kita membawa kuda ke pinggir sungai, kuda akan minum? Iya, Pak. Pertanyaan saya bisa kedengaran nggak, Bu? Iya, terdengar, Pak. Ya. Ada konsep bahwa guru itu harus mampu dan harus bisa melakukan pembelajaran menumbuhkan minat semangat belajar siswa. Saya buat anonim tadi, saya buat ilustrasi tadi, contoh. Seperti kita membawa kuda, supaya kuda minum, dibawalah ke pinggir sungai. Apakah kuda mau minum ketika di pinggir sungai, Bu? Nggak mau, Pak. Kuda tidak minum air laut. Nggak mau atau belum tentu? Sepertinya dia tidak mau, Pak. Karena air laut itu kan asin. Kuda tidak minum air laut. Tidak. Ya, pertanyaan saya ibu membawa kudanya itu ke pinggir sungai, bukan ke laut, Bu. Ibu jangan berpikir ibu di Jakarta Utara aja, Bu. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Sekarang supaya kuda itu mau minum, dibawalah ke pinggir danau. Apakah kuda mau minum? Belum tentu juga, Pak. Belum tentu. Kalau saya kuda itu dibawakan satu ember air ke depan kuda, apakah kuda mau minum? Mau, Pak. Belum tentu. Mau, Pak. Baik. Sekarang pertanyaannya, sekarang boleh dimatikan dulu, Bu.
Sekarang pertanyaannya Bu, berbeda lagi. Ketika dibawa ke pinggir sungai, kuda belum tentu minum. Ketika dibawa ke pinggir danau, kuda belum tentu minum. Ketika dibawakan air ke depan kuda juga dalam satu ember, kuda belum tentu minum. Sekarang boleh di-on-kan lagi suaranya, Bu. Jadi kalau begitu, Bu, supaya kuda mau minum tadi udah dibawa ke pinggir sungai, dibawa ke danau, dibawakan air satu ember. Apa yang bisa membuat kuda itu minum? Memastikan dulu Pak, sebenarnya kan Kalau tadi dia bukannya haus, Pak. tidak. Ya, bagaimana Bu? Ya Pak, sebenarnya kan tadi jawaban saya belum tentu karena memang kan untuk memastikan dulu airnya itu dia aman atau tidak, atau jernih atau tidak, dan belum tentu juga kuda itu sedang haus atau belum mau minum juga gitu Pak. Ya, baik. Masih lanjut, Ibu. Jadi kalau begitu, untuk supaya kuda mau minum, apa yang harus Ibu lakukan? Memastikan dulu kudanya haus dan airnya aman Pak. Artinya tidak asin atau Jadi tidak tercemar gitu. jadi kalau begitu, mau tidak mau kuda minum bergantung kepada kudanya kan? Iya betul Pak. Jadi bukan bukan disediakan airnya, bukan disiapkan ke sungai, bukan disiapkan ke danau, tapi bergantung pada kemauan kuda itu sendiri. Kira-kira begitu ya, Bu? Baik. Iya benar Kalau Pak. begitu, ya. Kalau begitu, saya ingin diskusi dengan Pak Ahmad sekarang. Pak Ahmad Arif, Pak Ahmad. Mohon izin Pak Ahmad. Baik, Pak. Siap. Kalau kalau kita posisi guru, kalau kita posisi guru Baik. dan kuda tadi yang dianalogkan kuda itu adalah peserta didik, kita mampu dengan dukungan KJP ya, Kartu Jakarta Pinter ya, anak itu berusaha untuk didatangkan ke sekolah. Mau datang ke sekolah karena dapat KJP. Kemudian disediakan fasilitas ruangan yang nyaman. Bahkan ruangannya mungkin di sekolahnya di 170 ada ber-AC juga nih. Saya nggak tahu nih, Tidak ber-AC, Pak. Pak Ahmad. Oh, tidak ber-AC. Tapi nyaman lah sekolahnya, Pak ya. Siap, nyaman, Pak. Sekolahnya Pak Ahmad nyaman lah. Nah, sekarang anak sudah disiapkan fasilitas yang nyaman, sudah diberi pembiayaan dukungan dari pemerintah daerah yang cukup memadai. Sekarang mau nggak anak belajar di sekolah? Secara umum tergantung, Bapak. Kalau kita lihat ada yang memang anak itu berkesadaran sudah dari rumah. Artinya kalau yang kami lihat itu fasilitas yang diberikan pemerintah itu tidak menjamin anak-anak itu berkesadaran untuk belajar di sekolah. Karena faktor eksternal yang di rumah Ya, tadi, Bapak. ya. Itu pendapat kami, Pak. Jadi ya guru supaya tadi, karena kan kita posisi guru nih, posisi Ya, guru. Apa yang harus dilakukan guru supaya anak mau belajar kalau begitu? betul. Ya, apa yang bisa Iya, Pak. dilakukan guru? Apa yang bisa Yang dilakukan? Baik, yang bisa dilakukan guru semaksimal mungkin ya ketika di awal pembelajaran kalau menurut saya, Pak, menumbuhkan kesadaran itu dulu, berkesadaran itu dulu tentang Ya, pentingnya belajar. Baru kalau materi itu menurut kami ya baik. kita itu target, tapi ya
ya di awal itu berkesadaran itu dulu. Kalau menurut kami sih berkesadaran itu kalau sekarang kan di pembelajaran mendalam biasanya orang ice breaking atau apa kayak gitu. Kalau menurut kami ya perlu juga berkesadaran itu ya eh, disampaikan fakta-fakta aktual apa yang terjadi, kemudian dampaknya terhadap murid itu seperti apa. Itu menurut kami Ya, juga salah satu usaha untuk berkesadaran mereka gitu, Pak. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi kalau begitu Bu Kristi sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad, Bu Christine? Bu Christine, SMP Mutiara 2, atau eh, Bu Widya dari Hang Tuah 1, Bu Widya. Siap, Bapak. Oh, sebentar Bu. Ini Siap. Bu Christine ya atau Bu Widya? Bu Widya ya. Widya, Oke, Bapak. Bu. Widya, siap, Bapak. Siap Bu Widya. Iya, Pak. Baik Saya Bu Widya. siap, Bapak. Ibu Saya sependapat. Ibu sependapat nggak dengan jadi Betul sekali, Bapak. kalau Saya begitu sependapat. kalau begitu Bu, berarti guru harus mampu menumbuhkan minat ya Betul, untuk Bapak. peserta didik mau belajar. Seperti kuda yang merasa haus, Bapak. Dia akan dengan sendirinya minum. Harus kalau dia merasa haus ya, berarti harus menumbuhkan Betul. kesadaran ya. Betul, Pak. Iya, Oh, Pak. udah hebat-hebat. Udah hebat-hebat nih guru. Baik, baik. Kalau begitu selesailah pertemuan kita karena udah paham prinsipnya. Mungkin juga hal lain juga harus empati ya. Guru itu harus empati terhadap peserta didik. Dan yang paling penting juga guru harus mampu mengelola pembelajaran, mengembangkan metode, mengembangkan media untuk memotivasi anak mau belajar. Paling tidak ya dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk mau belajar. Baik. Ibu mengajar apa, Bu? Bu Widya? Izin, Bapak. Saya BK, Pak. Bimbingan konseling. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, dari sisi konsep pembelajaran mendalam, ada juga harus menjadi perhatian. Guru harus mampu mengeksplorasi metode dan materi pembelajaran. Supaya apa? Supaya tadi memotivasi dan membangkitkan minat belajar. Karena kita kan hanya bisa menyediakan tangga. Anak mau naik atau tidak naik bergantung pada keinginan anak. Anak Tapi itu ketika guru mampu menyiapkan tangga untuk anak naik, guru mampu mengelola dan mengeksplorasi metode dan materi pembelajaran sehingga anak mudah belajar dan mau belajar, maka itulah fungsi guru. Oleh karena itu, dalam konsep pembelajaran mendalam, guru, pendidik harus mampu mengeksplorasi metode, harus mampu memahami karakteristik peserta didik. Sudahkah memiliki kesiapan belajar? Sudahkah ada ketertarikan untuk belajar? Atau sudahkah peserta didik yang berbagai macam kemampuan tadi, kecerdasan yang wajib mampu, mau dan mau belajar? Itulah peran guru. Jadi berikutnya yang perlu pertimbangkan adalah bagaimana pendidik mampu juga mengembangkan pembelajaran atau materi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan. Itu inklusinya di situ. Peserta didiknya bervariasi. Maka materi yang sama tapi konsepnya mungkin pendekatannya berbeda. Ini juga dalam kaitannya bagaimana proses pembelajaran mendalam itu. Guru harus mampu mengembangkan dan mempelajari itu materi pembelajaran, metode pembelajaran untuk siapa? Untuk peserta didik yang berbeda-beda tingkat kemampuannya. Ada yang begini kemampuannya, ada yang high, ada yang juga mungkin yang tinggi, ada juga yang sedang,
maka guru harus mampu mengelola itu. Baik. Nah, sekarang berkaitan dengan implementasi pembelajaran mendalam, dengan konsep dan teori yang sudah kita coba diskusikan tadi, ada beberapa hal yang juga menjadi pertimbangan lain, bahwa implementasi pembelajaran mendalam itu perencanaannya bagaimana? Sudahkah disiapkan perencanaan pembelajarannya? Bagaimana pelaksanaannya? Dan bagaimana asesmennya? 3 hal inilah yang menjadi pertimbangan kita, dan mohon